Halo, assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan. Teman-teman, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita buku matematika kelas 6 penerbit Erlangga, dan ini sudah kurikulum merdeka ya. Kali ini saya akan melanjutkan membahas latihan ulangan bab 4 yang ada di halaman 124 ya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Nomor 1, ukuran jarak yang ditempuh suatu benda dalam satuan waktu tertentu disebut ya, jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu itu disebut A, kecepatan ya. Lalu nomor 2, sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Dalam waktu 1 jam, mobil tersebut menempuh jarak titik-titik ya. Jadi kalau sudah disampaikan kecepatannya 50 km per jam, artinya dalam 1 jam dia menempuh jarak 50 km. Jadi kalau pertanyaannya dalam waktu 1 jam menempuh jarak berapa? Menempuh jarak 50 km. Jawaban yang C. Lalu nomor 3, kecepatan rata-rata sebuah kendaraan adalah 35 km per jam. Jarak yang dapat ditempuh kendaraan tersebut dalam waktu 3 jam adalah, untuk nomor 3 ini diketahui kecepatannya 35, waktunya 3 jam ya. Perhatikan, kecepatannya 35 km per jam, waktunya 3 jam. Maka jarak yang ditempuh adalah waktu dikali kecepatan, 3 dikali 35 km. Jawabannya adalah 105 km. Pilihan jawaban yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, ini C ya, 105 tadi nomor 3. Sekarang nomor 4, sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 1/4 jam adalah, nah nomor 4 ini diketahui kecepatan 60, waktunya 1/4. Perhatikan, kecepatannya 60 km per jam, waktunya 1/4 jam. Maka jarak yang bisa ditempuh adalah 60 dikali 1/4. 60 dikali 1, 60/4. 60/4 artinya 60 dibagi 4. Hasilnya adalah 15 km. Pilihan jawaban yang B untuk nomor 4 ya, 15 km. Lanjut nomor 5, kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 40 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 45 menit adalah, nah untuk nomor 5 ini kecepatannya 40, waktunya 45 menit. Perhatikan, kecepatannya 40, waktunya 45 menit. Waktunya kita ubah menjadi jam ya, karena di sini kecepatannya 40 km per jam. Jadi waktunya 45 menit diubah menjadi jam, itu 45 menit itu sama dengan 3/4 jam ya. Jadi jarak yang bisa ditempuh itu kecepatan dikali waktu. 40 dikali 3/4. 40 kali 3, 120/4. 120/4 artinya 120 dibagi 4. Hasilnya adalah 30 km. Pilihan jawaban yang C. Oke, nomor 5 ya. Nomor 5 jawabnya yang C, 30 km. Lalu nomor 6, sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jarak yang ditempuh bus tersebut dalam waktu 135 menit adalah, nah di sini diketahui kecepatan 80, waktunya 135. Oke, kecepatannya 80 km per jam, waktunya 135 menit, kita ubah menjadi jam ya. 135 menit itu 2 jam 15 menit atau 21/4 jam. Nah, untuk mencari jarak itu kecepatan dikali waktu. 80 dikali 21/4. Lalu 21/4 ini kita ubah menjadi pecahan biasa ya. 80-nya tetap, 21/4 diubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 2 8 tambah 1 9/4. 80 kali 9 720/4. 720 dibagi 4. Hasilnya adalah 180 km. Pilihan jawaban yang A. Nomor 6 ya, 180 km. Jawaban A. Nomor 7, 150 km per jam jika diubah menjadi meter per detik. Oke, 150 km per jam
150 km kita ubah menjadi meter, itu dikali 1000 ya. Jadi 150.000 per 1 jam itu 3600 detik. Jadi 150.000 per 3600 detik. 150.000 dibagi 3600 itu hasilnya 41, sisa 2400 per 3600. Lalu 2400 per 3600-nya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 1200 ya. Jadi 41-nya tetap 2400 dibagi 1200 hasilnya 2, 3600 dibagi 1200 hasilnya 3. Jadi 41 2 per 3 detik. Pilihan jawaban yang D untuk nomor 7 ya. Oke, kita lanjut nomor 8. 10 meter per detik. 10 meter per detik itu sama dengan berapa? Jadi kita lihat 10 meter per detik kalau dijadikan kilometer ya. Jadi 10 dikali kalau 1 menit 10 dikali 3600 ya, dijadikan jam. Kalau 1 detik 10 meter, kalau 1 jam berarti dikali 3600. Jadi 10 dikali 3600 hasilnya 36.000 meter per jam. Kalau diubah menjadi kilometer menjadi 36 kilometer per jam. Pilihan jawaban yang A, nomor 8. 36 km per jam. Lalu nomor 9, jarak Jakarta-Bogor adalah 60 km. Pak Firman mengendarai sepeda motor dari Jakarta pukul 7.00 dan tiba di Bogor pukul 8.30. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Firman adalah, oke, jaraknya 60 ya. Waktunya dari jam 7 sampai 8.30, berarti 1,5 jam. Oke, jaraknya 60, waktunya 1/2 ya, atau 1,5 jam. Untuk mencari kecepatan itu jarak dibagi waktu, 60 km dibagi 3/2. Ingat pembagian pecahan, 60 km tetap, bagi di sini berubah menjadi kali, lalu 3/2 dibalik jadi 2/3. 60 dikali 2/3. 60 kali 2 120/3. Artinya 120 dibagi 3. Hasilnya adalah 40 km. Jawaban yang C. 40 km. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Jarak antara rumah Fitri dan rumah Wulan adalah 5 km. Fitri mengendarai sepeda ke rumah Wulan dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Fitri akan tiba di rumah Wulan dalam waktu, jadi di sini diketahui jaraknya 5 km, kecepatannya 10 km per jam. Kita diminta mencari waktunya. Oke, jaraknya 5 km, kecepatannya 10 km per jam. Waktu berarti jarak dibagi kecepatan ya, 5/10. Atau kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5, 5 dibagi 5 1, 10 bagi 5 2, 1/2 jam atau 30 menit. Pilihan jawaban yang C, nomor 10 ya. Lalu nomor 11, jarak antara kota P dan Q adalah 240 km. Pak Danu mengendarai sepeda motor dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 35 km per jam. Pak Edwin mengendarai sepeda motor dari kota Q ke kota P dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika mereka berangkat pada waktu yang sama, mereka akan bertemu dalam waktu berapa? Jadi untuk nomor 11 itu X per 35 ya, tadi yang kecepatannya 35 itu sama dengan 240 dikurang jarak yang sudah ditempuh, X per 45. Lalu kita kalikan silang, ini 45 dikali X sama dengan 35 dikali 240 dikurang X. 45 dikali X itu 45X sama dengan 35 dikali 240 8400 dikurang 35 kali X 35X. Lalu yang ada X nya kita pindahkan ke sini ya, ini 45X
ditambah 35X sama dengan 8.400. 45X ditambah 35X itu 80X sama dengan 8.400, maka X-nya adalah 8.400 dibagi 80. Hasilnya adalah 105. Lalu 105 ini kita bagi dengan kecepatannya tadi ya. 105 dibagi 35 kecepatannya. Hasilnya adalah 3 jam akan tersusul. Pilihan jawaban yang B. 3 jam ya. Lalu nomor 12, bus A jurusan Jakarta Semarang melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. 30 menit kemudian, bus B menyusul dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Bus B akan berpapasan dengan bus A setelah titik-titik ya. Oke, perhatikan nomor 12, jarak yang ditempuh bus A dalam waktu 30 menit ya, karena setelah 30 menit bus B-nya nyusul kan. Jadi kita hitung dulu jarak yang sudah ditempuh bus A selama 30 menit itu. Karena kecepatannya 60, maka 60 dikali 30 menit atau setengah jam ya. 60 dikali setengah itu 60 per 2 sama dengan 30 km. Selisih, lalu kita cari selisih kecepatan bus B dan bus A itu 70 dikurang 60 sama dengan 10. Selisihnya 10 km per jam. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyusul itu adalah jarak yang sudah ditempuh bus A dibagi selisih kecepatannya, 30 dibagi 10 sama dengan 3 jam. Pilihan jawaban yang B untuk nomor 12 ya, jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 13. Berikut yang bukan satuan waktu yang biasa digunakan untuk menghitung debit adalah, nah untuk menghitung debit itu biasa digunakan detik, menit atau jam, tapi tidak digunakan abad ya, karena terlalu lama kalau pakai abad. Jadi jawabannya yang D. Nomor 14, sebuah pompa mampu mengalirkan air sebanyak 5 liter per detik. Volume air yang dialirkan pompa tersebut selama 1 menit adalah, nah kalau 1 detik 5 liter, kalau 1 menit berarti 60 detik ya, berarti 60 dikali 5. Hasilnya adalah 300 liter. Pilihan jawaban yang C. Oke, lalu nomor 15. Sebuah pipa mampu mengalirkan air sebanyak 600 liter dalam waktu 10 menit. Debit air yang mengalir dalam pipa tersebut adalah, jadi ini volumenya 600, waktunya 10 menit ya. Ditanyakan debitnya. Volumenya 600, waktunya 10 menit atau 600 detik ya. 1 menit tuh 60 detik, kalau 10 menit berarti 600 detik. Maka debitnya adalah 600 liter dibagi 600 detik. 600 per 600 sama dengan 1 liter per detik. Pilihan jawaban yang D untuk nomor 15. Oke, kita lanjut nomor 16. 360 liter per menit sama dengan berapa? 360 liter per menit ini diubah menjadi liter per detik ya. Jadi 360 liter per menit kalau diubah menjadi per detik itu jadi per menitnya itu diganti 60 detik. 360 dibagi 60 hasilnya adalah 6 liter per detik. Pilihan jawaban yang B nomor 16. Kita lanjut nomor 17. 17 liter per detik sama dengan berapa liter per menit? Ya, 17 liter per detik kalau diganti menjadi per menit tinggal dikalikan 60 ya. Jadi 17 dikali 60 hasilnya adalah 1020 liter per menit. Pilihan jawaban yang A untuk nomor 17. Kita lanjut nomor 18. Sebuah tangki berisi 3000 liter minyak. Minyak tersebut kemudian dialirkan ke dalam beberapa drum yang sama besar dalam waktu 50 menit sehingga tersisa 1250 liter. Pertanyaannya, debit minyak yang mengalir keluar dari tangki tersebut adalah, nah di sini diketahui volume awalnya 3000 lalu volume akhirnya 1250. Berarti kita cari volume yang dialirkan ya. Waktunya 50 menit.
volumenya 3000 dikurang 1250, jadi hasilnya 1750 liter. Maka debitnya adalah 1750 per waktunya 50 ya, per 50. Hasilnya adalah 35 liter per menit. Pilihan jawaban yang A, nomor 18. Oke. Sekarang 19. Sebuah kolam renang dapat menampung 2400 liter air jika kolam tersebut diisi air dari sebuah keran dengan debit 10 liter per detik. Kolam tersebut akan penuh dalam waktu. Nah, nomor 19 ini diketahui volumenya 2400, debitnya 10 liter per detik. Volumenya 2400 ya, debitnya 10 liter per detik, maka waktu yang diperlukan adalah 2400 per 10. Hasilnya adalah 240 detik. 240 detik jika dijadikan menit berarti dibagi 60 ya. 240 dibagi 60. Hasilnya adalah 4 menit. Pilihan jawaban yang A, nomor 19. Oke. Lalu terakhir nomor 20, sebuah tangki dapat menampung 6000 liter air. Tangki tersebut akan diisi penuh air menggunakan sebuah selang dengan debit 2 liter per detik. Waktu yang diperlukan untuk mengisi tangki air tersebut hingga penuh adalah, nah ini diketahui volumenya 6000, debitnya 2 liter per detik ya. Volume 6000 liter, debitnya 2 liter per detik. Waktu yang diperlukan jadi 6000 per 2. 6000 per 2 sama dengan 3000 detik ya. Karena diminta menit, maka 3000 ini dibagi 60. 3000 dibagi 60 hasilnya adalah 50 menit. Pilihan jawaban yang A. Oke. Itu ya teman-teman pembahasan kita. Latihan ulangan bab 4. Bagian A ya, nomor 1 sampai 20, halaman 124 sampai 126. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah, ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.